Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ayyuhal talamin, ayyuhal abna, anak-anakku sekalian dan para ustadz yang dimuliakan Allah. Kemarin saya sudah menyampaikan mengenai kepentingan sholat. Ahamniyatus sholat. Ya, kesimpulannya bahwa sholat itu merupakan ibadah yang amat sangat penting. Kedudukannya sangat kuat di dalam ajaran Islam ini. Sampai-sampai nanti di akhirat amal yang pertama kali akan dihisab Allah itu adalah amalan yang berupa sholat. Oleh karena itu, mari sholat ini selalu kita utamakan dalam melakukan segala hal. Dalam kita mengatur kegiatan sehari-hari, agenda pertama itu yang diingat sholat dulu. Mau kegiatan apapun, nomor satu harus bagaimana sholatnya nanti. Ketika kita mau pergi juga begitu. Kalau mau bepergian, maka yang pertama kali dihitung, yang pertama kali dipikirkan nanti saya sholat di mana. Saya pernah, ini ada cerita menarik menurut saya. Waktu itu saya mau ke Jakarta, naik pesawat, berangkat dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Saya berangkat kira-kira jam 3:30 atau jam 4 sore. Nah, waktu masuk asar, saya mencari musola, lalu saya sholat. Saya ketemu dengan salah seorang calon penumpang. Kemudian bersama-sama dengan saya sholat berjamaah. Setelah selesai itu sempat cerita-cerita. Orang ini mengatakan, Ustaz atau Pak, itu saya lupa panggilnya. Sebenarnya saya berangkat itu bisa tadi sebelum zuhur, sebelum asar. Tapi saya memang sengaja tidak mau waktu sholat ke di tengah di atas pesawat itu saya tidak mau. Maka lebih baik saya undurkan pemberangkatan saya lebih baik sholat asar dulu. Wah, saya kaget sekali. Ya memang sepaham dengan saya. Tapi artinya kan banyak orang itu yang tidak memikirkan itu. Kalau lagi kemana-mana itu biasanya dipikirkan ya jadwalnya. Kereta, jadwal pesawat itu jam berapa. Tapi waktu sholat itu nggak dipikirkan. Sehingga seringkali di tengah-tengah perjalanan itu dia harus melewati waktu sholat. Bahkan kadang-kadang sampai sholatnya lewat. Misalnya mau ke Jakarta ya, Kalau kamu mau ke Jakarta diperhitungkan nanti subuhnya itu di mana. Kalau enggak, nanti bisa-bisa subuh itu masih di jalan. Nah, sehingga sholatnya ya mesti dalam keadaan enggak sempurna. Ya. Gak usah tarik-tarik alasan, kan darurat Ustaz. Darurat itu kalau sudah usaha enggak bisa, itu baru darurat. Kalau masih bisa cari jadwal, ya, dan masih memungkinkan, itu bukan darurat. Memang sengaja orang itu menomor
duakan atau menomor tigakan atau menomor empatkan sholat. Nah, jadi mestinya kalau saya ke Jakarta itu saya ambil jadwal setelah selesai isya sekitar jam 7 atau jam 8, nanti cari kereta sampai di sana itu sebelum subuh. Nanti subuh itu bisa melakukan sholat di musola stasiun. Yang seringkali anak-anakku kurang diperhatikan itu ketika orang itu dalam perjalanan, kurang memperhatikan tentang jadwal sholat. Yang terakhir ya, saya ingin menyampaikan betapa pentingnya sholat itu, sampai-sampai ketika umat Islam itu dalam peperangan itu ya, antara orang Islam melawan orang kafir, berkecamuk perang, betul-betul peperangan. Perang itu kan penting, jelas penting sekali ya. Nah, ini perang melawan orang kafir. Tetapi sholat tidak boleh ditinggalkan. Tidak ada alasan. Gara-gara berperang kemudian orang itu tidak sholat. Bahkan dengan tetap berjamaah. Bayangkan, dalam keadaan perang saja umat Islam tetap menyelenggarakan sholat berjamaah. Tapi dengan cara khusus yang disebut dengan sholat khauf, sholat dalam keadaan ketakutan. Prinsipnya sholat tetap dilakukan sekalipun orang dalam keadaan ketakutan, yaitu suasana perang, tapi bahkan tetap dengan berjamaah. Jadi anak-anak sekalian, para ustadz, sholat tetap harus kita prioritaskan. Tidak ada alasan apapun kita itu boleh meninggalkan sholat. Bahkan menomorduakan sholat itu nggak boleh. Kamu punya kegiatan apa, misalnya kemah atau apa sajalah, tetap sholat itu nomor 1 ya, tetap dipikirkan. Kalau di rumah misalnya punya kesibukan ya, mungkin orang tuamu ada hajatan apa gitu ya, maka kamu yang bagian mengingatkan bapak ibumu, Pak, sholatnya nanti jam berapa. Kamu yang bagian mengingatkan. Kadang-kadang orang tua itu ya lupa kadang-kadang. Apalagi keluarga yang lain yang nggak begitu memahami tentang kedudukan sholat. Ya, dianggap sholat itu nomor 10 saja. Yang penting kegiatannya diri, nah, sholatnya nanti bisa diatur. Kalau ditanya gimana sholatnya, gampang. Sholat dianggap gampang. Mestinya sholat nomor 1, baru yang lain itu menyesuaikan. Nah, jadi ini yang perlu saya sampaikan kepada anak-anak sekalian ya. Ini pesan yang penting sekali, sehingga nanti sampai kapanpun, baik ketika kamu masih ada di MPS ini maupun ketika nanti kamu sudah keluar atau sudah menjadi orang dewasa, sudah menjadi apa saja nanti, pesan Ustadz 1, sholat is number 1. Sholat is nomor 1 dibandingkan dengan yang lain-lain. Ya, itu dulu ya. Insyaallah besok dilanjutkan lagi masuk kepada hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.